Nah, ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini. Afahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Artinya, saya terjemahkan dulu biar ngerti. Afahasiban nasu, apakah orang mengira an yutraku, akan dibiarkan begitu saja, an yaqulu amanna, setelah mereka menyatakan beriman. Apakah setelah mereka menyatakan beriman lalu akan dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, tanpa diuji oleh Allah? Pasti akan diuji dulu. Itu maksudnya. Jadi artinya sama. Seorang istri juga ketika suaminya berselingkuh lalu bercerai, ketika mau rujuk lagi, diuji nggak? Diuji nggak? Apa langsung percaya aja? Ma, saya udah bertobat dong. Udah nggak lagi selingkuhnya, saya mau setia. Percaya nggak? Dia uji dulu dong. Kita juga sama, setelah berselingkuh dengan Allah, terhadap Allah itu ya, ketika kita bertobat ya pasti akan datang ujian. Tunggu saja saatnya. Orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya, percayalah bahwa dosa-dosamu pasti, saya katakan pasti diampuni oleh Allah, pasti. Kenapa? Itu bukan saya yang berjanji, yang berjanji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dosa-dosamu pasti diampuni. Yang penting bertobatlah kamu segera kepada Allah, dan yakinlah Allah pasti mengampuni semua dosa-dosamu. Qala ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kamu. Akan diampuni semua dosamu, diampuni. Percayalah, jangan putus asa, segera bertobat, dosamu akan diampuni semua. Tetapi ya, setelah diampuni juga tidak akan lama lagi engkau akan diuji oleh Allah. Tobatnya tobat beneran apa tobat sambel? Tahu gak maksudnya tobat sambel itu apa? Tobat sambel itu apa maksudnya? Diulangi lagi ya? Ya, ketangguhan lagi, minta maaf lagi, tobat lagi ya, terus itu namanya tobat sambel. Iya, itu pasti diuji. Nah, sebelum saya baca, ketika engkau diuji oleh Allah, satu, jangan cemas, hadapi dengan gembira. Ikuti saja ujian dari Allah berupa musibah, kesulitan, kecelakaan, penyakit, dan sebagainya. Apa saja. Terimalah, jangan cemas. Yang penting setiap musibah, kesulitan yang engkau hadapi, termasuk kegagalan-kegagalan. Mungkin kuliahnya nggak lulus, mungkin sedang semester 8 bapaknya meninggal sampai dia tidak melanjutkan kuliah, nggak ada biayanya. Banyak kan terjadi, ya. Atau ibu meninggal, anak meninggal, suami meninggal, dan sebagainya. Kecelakaan, tabrak motor, dan sebagainya. Ya, petani sawahnya gagal panen, dan sebagainya. Hadapi segalanya ya dengan gembira, dan jadikanlah musibah itu sebagai pelajaran dan pengalaman hidupmu. Ketika musibah engkau hadapi dan kau ambil manfaatnya sebagai pelajaran dan pengalaman, maka engkau termasuk orang yang berhasil mendapat
pengalaman dan pelajaran. Tetapi kalau kamu sesali, ya menjadi penderitaan. Itu aja, ini yang ingin saya sampaikan. Dan saya ulangi lagi berulang-ulang bahwa Allah ingin memberikan ujian kepada kamu. Itu pasti. Di setiap ujian hidup pasti ada kenaikan kelas. Saya tanya mahasiswa, kamu pengen diuji nggak? Setelah selesai semester pertama, siap nggak menghadapi ujian semester kedua? Kamu hadapi? Takut nggak? Cemas nggak? Itulah ujian dari Allah pun harus kau tunggu. Gak kau jemput ujian itu. Kapan ya Allah menguji diriku ini? Kendel itu mencari aku. Iya dong. Sebab bagaimanapun setelah ujian, kalau ternyata kamu lulus, ada kenaikan. Andai kan kamu mahasiswa, kamu Hasanah, mulai besok kamu gak usah ikut ujian ya. Artinya apa? Di DO kan? Seneng gak kalau kamu dijamin tidak diuji? Iya. Makanya Allah juga mengatakan, ya jangan, apakah manusia mengira bahwa setelah mereka menyatakan beriman lalu akan dibiarkan tanpa diuji? Pasti diuji, percayalah pasti. Afahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Itulah makanya ketika engkau mendapat ujian dari Allah, artinya dari situ Allah akan memberikan pelajaran kepadamu, pelajaran hidup, sehingga kau lebih kokoh, sehingga kau lebih hati-hati, sehingga kau lebih berani, sehingga engkau lebih yakin dan percaya menghadapi kehidupan. Setelah diuji, Allah akan memberikan pelajaran kepadamu. Berbeda hanya kamu kuliah. Ya, kata toh ya. Anda kan sebagai dosen. Iya kan? Mereka diuji dulu apa dikasih pelajaran dulu? Kasih pelajaran dulu. Lalu akhir tahun baru kalau Allah terbalikan. Diuji dulu oleh Allah. Setelah itu baru kamu mendapatkan pelajaran. Jadi enak mana? Enak diuji dulu apa dikasih pelajaran dulu? Diuji dulu lalu kasih pelajaran. Apa kasih pelajaran lalu diuji? Dua-duanya sama, kamu mendapat pelajaran. Itu aja persoalannya. Ujian di akhir itu untuk diketahui pelajaran itu masuk atau tidak, kamu paham atau tidak. Nah, makanya ketika diuji dan kamu lulus, itu berarti kamu paham dan naik kelas. Jadi kenaikan kelas itu ada dalam kehidupan ini. Terlepas dia sekolah formal atau tidak, kenaikan kelas dalam kehidupan itu ada. Kenaikan kewibawaan, kenaikan kecerdasan, termasuk kecerdasan juga sama. Jangan berharap bahwa kecerdasan mesti dimulai dari anak-anak, kalau enggak. Tergantung, ada anak cerdas setelah tamat SD baru muncul kecerdasan. Ada lagi yang cerdas setelah tamat SMP. Ada lagi kelihatan cerdasnya setelah tamat SMA. Ada lagi baru ketahuan cerdasnya setelah S1. Ada lagi ketahuan cerdasnya setelah umur 40 tahun. Ada lagi tinggal modarnya saja baru ketahuan cerdas.